Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan dasar Alkitab. Kita akan baca dari Kejadian baik pasal 12, ada Mazmur 62, ada Roma 8 ya. Kita akan awali dengan Kejadian pasal 12 dulu. Ayat pertama hingga yang kedua ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Katanya, yaitu ayat yang ke-16, Kejadian 22 ayat 16. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Mazmur 62 ayat yang kedua. Hanya dekat Allah saja aku tenang dan padanyalah keselamatanku. Ayat ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kemudian ayat yang keenam, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keharapanku. Terakhir Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, hari ini tema yang akan kita renungkan adalah aku diberkati. Saya yakin pada saat kita masuk di tahun 2024 ini, kita ini mengharapkan bahwa hidup kita bisa diberkati oleh Tuhan. Ini enggak salah. Tetapi sayang, banyak anak-anak Tuhan konsepnya tentang diberkati Tuhan itu tidak tepat. Yang selalu, yang mana yang bersangkutan selalu mengidentikan yang namanya diberkati Tuhan itu dengan kelimpahan materi, kelimpahan harta, atau yang bersangkutan dia bisa menikmati semua kemewahan duniawi. Atau yang bersangkutan bisa terlepas dari masalah, dari penyakit, dari hal-hal yang gak enak secara manusiawi. Nah, dengan konsep yang seperti demikian, maka banyak anak-anak Tuhan merasa bahwa hidupnya di dunia ini belum diberkati Tuhan. Bahkan mungkin mengatakan tidak diberkati Tuhan. Padahal yang bersangkutan sudah diberkati Tuhan. Nah saudara, sebelum kita membahas dengan lebih jauh tentang diberkati Tuhan, saya ingin kita ini terlebih dahulu memiliki konsep yang benar, yang mana sesuai dengan firman Tuhan tentang yang namanya berkat atau diberkati oleh Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin kita mempelajari yang pertama, apa itu berkat atau yang diberkati Tuhan. Nah, saudara, kalau kita melihat ya Alkitab dalam perjanjian yang lama, kata berkat ini yang dipakai adalah berakah dalam bahasa Ibrani-nya, dan kata ini selalu dihubungkan dengan karunia benda, karunia materi. Kalau kita melihat Alkitab dalam perjanjian baru, berkat di sini dipakai kata eulogia, yaitu dalam bahasa Yunani, dan kata ini rupanya bukan hanya dihubungkan dengan karunia materi, tetapi juga dengan karunia rohani oleh Injil
oleh Yesus Kristus. Sebagaimana kalau dibandingkan dengan Efesus pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan pokoknya segala berkat di dalam sorga. Nah Bapak Ibu yang sekalian, jadi istilah berkat di dalam perjanjian baru ini sudah melengkapi istilah berkat di dalam perjanjian yang lama. Sehingga yang namanya diberkati Tuhan berarti yang bersangkutan itu mengalami segala kebaikan Allah yang namanya berkat untuk jasmani atau rohaninya. Nah di dalam Alkitab menekankan Allah ini lebih memprioritaskan memberi berkat rohani daripada berkat jasmani kepada manusia. Karena berkat rohani adalah kebutuhan sejati dari manusia. Ya Allah tahu manusia membutuhkan berkat rohani di dunia ini maupun bagi alam kekekalannya. Jadi berkat rohani ini bersifat kekal. Sedangkan berkat jasmani hanyalah dibutuhkan manusia pada saat dia masih hidup di dunia ini. Jadi sifatnya adalah sementara. Jadi yang namanya berkat rohani khususnya yang namanya keselamatan itu adalah kebutuhan sejati daripada manusia. Nah berkat ini sangat penting dan sangat urgen bagi manusia. Sampai Allah pun dia rela berkorban, dia rela bayar harga, dia rela melepaskan hal-hal yang enak bagi dia demi manusia, ya. Sehingga dia rela datang ke dunia, ya, supaya manusia dapat ditebus untuk memperoleh keselamatan, mendapatkan berkat rohani. Jadi saudara, bagi Allah nilai dari berkat rohani tidak tertandingi dengan berkat jasmani. Dan berkat rohani harus bisa diprioritaskan untuk diberikan atau dimiliki oleh manusia. Ya, sampai kita melihat Tuhan Yesus di Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dia pernah mengajarkan bahwa manusia ini perlu terlebih dahulu mencari hal-hal kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya manusia hidup dia perlu lebih memprioritaskan memiliki berkat rohani daripada berkat jasmani. Saudara-saudara, kita ini sudah melewati ya 1 tahun perjalanan di tahun 2023. Dan kini kita sudah menjalani tahun 2024 hari yang ke-14. Apakah kita sudah mengalami yang namanya berkat Tuhan di dalam kehidupan kita sampai hari ini? Mari kita introspeksi. Bukankah kita ini sampai hari ini terus menghirup udara yang adalah berkat Allah dengan sepuasnya, dengan sebebasnya di dunia ini? Bukankah kita juga ada atau sudah menikmati yang namanya matahari yang adalah berkat Allah, ya, yang telah memberikan terang kepada kita di pagi hari dan memberikan kepada kita vitamin D untuk tubuh kita? Nah, bukankah kita juga sampai hari ini masih hidup, kita adalah orang yang telah dipelihara oleh Allah. Sehingga masih bisa makan, kita juga sampai hari ini hidup masih bisa makan, masih bisa minum, tercukupi bahkan berkelimpahan sampai hari ini. Bukankah kita juga masih bisa beraktivitas sampai saat ini? Bekerja, berkarya dan bahkan menikmati holiday bersama dengan orang-orang dekat kita. Nah, bukankah kita juga sudah percaya Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, sehingga kita hari ini memiliki jaminan hidup kekal dan ini adalah berkat Tuhan? Bukankah sampai hari ini kita juga sampai hari ini bisa beribadah, bisa ikut kelompok kecil bahkan yaitu cross, bisa bersaat teduh, punya kesempatan tiap hari baca firman, sehingga pengetahuan Alkitab kita terus bertambah. Iman kita pun semakin berakar, bertumbuh, berbuah, menjadi orang yang bisa bahkan menjadi saksi Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Ini adalah berkat
Allah bagi kita. Sebagaimana umumnya manusia bisa menghadapi masalah di dunia ini. Namun bukankah satu persatu masalah kita dapat kita terobos, dapat kita jalani sampai dengan hari ini? Dan kita pun memperoleh yang namanya kekuatan. Dan ada Allah yang selalu bersama kita, menolong kita, menopang kita. Ya, ini adalah berkat Allah bagi kita. Saudara, kalau kita mau mengintrospeksi diri, maka kita akan mendapatkan bahwa berkat Allah secara jasmani ataupun rohani sudah banyak diberikannya kepada kita di tahun 2023 sampai dengan hari ini. Nah, bisakah kita mensyukuri akan berkat-berkat Tuhan ini? Sehingga pada saat kita masuk di tahun 2024 ini, hati kita pun memasukinya dengan penuh syukur, syukur dan syukur kepada Tuhan. Hal kedua yang akan kita pelajari adalah bagaimana menjadi seorang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, saya yakin setiap kita mau diberkati oleh Tuhan di tahun 2024 ini. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi orang yang diberkati Tuhan sesuai ajaran firman Tuhan? Yaitu yang pertama, saudara, dengan hidup mau mentaati firman Allah. Saudara, banyak orang berprediksi kondisi ekonomi di tahun 2024 ini tidak baik-baik saja. Sehingga banyak pula orang kemudian cemas, takut, khawatir apakah dia bisa mempertahankan usahanya dan sebagainya. Saudara, sadarlah, manusia itu terbatas. Manusia tidak mungkin tahu dengan pasti apa yang akan terjadi di hari esoknya. Namun Allah yang kita percaya, Ia Maha tahu, Ia Maha kuasa. Dan dengan kuasanya Dia mampu mengatur, menuntun, mengendalikan segala sesuatu di alam semesta ini. Dan termasuk mengatur apa yang akan terjadi di hari esok manusia. Dan Ia hanya menuntut dari kita umatnya ini untuk apa? Mentaati perintahnya, mentaati kehendaknya. Saudara, kalau kita melihat Kejadian pasal 12 ayat pertama hingga yang kedua, Allah berfirman kepada Abraham untuk meninggalkan negeri asalnya yaitu Ur Kasdim, pergi ke tempat yang dia belum mengetahuinya. Allah berjanji akan menjadikan dia sebagai bangsa yang besar dan memberkatinya serta membuat namanya itu masyhur. Dan olehnya semua kaum di muka bumi ini akan mendapatkan berkat. Saudara, Abraham mentaati firman Allah. Dia mentaati kehendak Allah. Hasilnya dia sangat diberkati Allah. Demikian juga kalau kita membaca Kejadian 22 tadi, Abraham hidup mentaati Allah. Sampai dikatakan Ishak, anak yang dikasihinya pun siap dia korbankan kepada Allah demi ketaatannya kepada Allah. Dan karena ketaatannya, Allah pun memberkatinya berlimpah-limpah. Artinya memberikan berkat materi dan menjadikan keturunannya sebagai sumber berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Artinya memberikan berkat rohani. Yaitu melalui keturunannya, yaitu Yesus Kristus, berkat keselamatan itu diberikan kepada seluruh bangsa. Demikian pula saudara, kalau kita melihat dalam Lukas pasal 5, ya di situ ada cerita menceritakan tentang yang namanya Simon Petrus, murid Yesus. Dia adalah seorang yang berpengalaman di dalam menjala ikan. Namun sudah semalam suntuk waktu itu dia mencari ikan, tetapi dia tidak mendapatkannya. Seekor pun tidak. Tetapi pada saat Tuhan Yesus menyuruhnya menebarkan jalannya ke arah yang diinginkan oleh Yesus, Simon Petrus mentaatinya.
Dan dengan ketaatan daripada Simon Petrus ini, dia pun diberkati Tuhan luar biasa. Sampai dikatakan itu di luar batas pikirannya berkat tersebut. Karena dia bisa mendapatkan ikan yang banyak, yaitu ada 153 ekor. Sampai dikatakan jalanya pun mulai koyak. Jadi saudara, kalau kita mau hidup diberkati Tuhan, tidak bisa lepas dari kita perlu hidup mentaati Allah. Ya, ketaatan kepada Allah bisa mengalirkan berkat Allah. Percayakah kita akan kebenaran ini? Saudara, saya sering menemukan banyak keluarga daripada anak-anak Tuhan itu berantakan. Tidak memiliki ketenangan, tidak memiliki kebahagiaan keluarga. Karena bersumber dari apa? Bersumber dari anggota keluarganya yang tidak hidup mentaati Tuhan. Sebagai suami atau sebagai seorang ayah, yang bersangkutan tidak menjalankan perannya sesuai firman Tuhan. Sebagai istri atau ibu, yang bersangkutan pun tidak menjalankan perannya sesuai firman Tuhan. Ada pula karena menghadapi banyak masalah, menjadikan anggota keluarga yang bersangkutan sulit mengasihi, sulit mengampuni, sulit meneladani pengorbanan Yesus Kristus untuk selalu mau memberi yang terbaik bagi orang yang melukainya. Ada pula anggota keluarga hidupnya seenaknya, tidak mau ikut aturan firman Tuhan. Sehingga terus hidupnya apa? Menyeleweng, berjudi, malas bekerja, tidak maksimal kalau bekerja, sering memukul pasangannya, dan lain-lain. Sehingga tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan dalam keluarga. Ada pula anggota keluarga hidupnya sangat egois. Maunya enak sendiri, maunya menang sendiri. Sehingga tidak mau yang namanya mengalah, merasa diri paling benar. Dan selalu tidak puas dengan pasangannya. Sehingga memancing pertengkaran dengan pasangannya. Akibatnya keluarganya pun tidak mengalami ketenangan, tidak mengalami kebahagiaan. Ya, ketidaktaatan kepada Allah bisa menutup hidup diberkati oleh Tuhan. Saudara, apakah saudara mengharapkan hidup saudara diberkati Tuhan? Kalau iya, ingatlah, saudara perlu hidup mentaati Allah. Bagaimana kita bisa memiliki kehidupan yang diberkati Allah sesuai dengan firman Allah? Yang kedua, dengan hidup mau selalu berjalan bersama Allah. Saudara, melalui khotbah Pendeta Ponco minggu yang lalu, kita ini sudah diingatkan, sudah sempat diingatkan bahwa jika umat Allah mau hidup selalu bergaul dekat dengan Allah, hidup mau berjalan bersama Allah, selalu mau melibatkan Allah, maka yang bersangkutan akan mengalami berkat Allah sebagaimana kehidupan Henokh yang sudah kita renungkan minggu yang lalu. Dan kalau kita membaca Mazmur 62 yang tadi kita sudah sempat baca, Daud juga mengalami di saat-saat dia menghadapi masalah, dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, dan di dalam kesesakannya ia menguasai diri mendekat kepada Allah. Untuk berjalan bersama dengan Allah, untuk melibatkan Allah dalam kehidupannya. Hasilnya dia mengalami ya berkat Allah. Dia mengalami berkat rohani dari Allah. Dia mengalami ketenangan, kekuatan, ada rasa aman, ada rasa terlindungi. Dia memiliki yang namanya damai sejahtera, memiliki keselamatan, dan ada harapan di hidupnya. Berkat rohani ini sangat berdampak positif bagi kehidupannya. Menjadikan dia bisa berpikir jernih. Dan dengan tenang
melakukan banyak aktivitas, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dan ini adalah berkat yang tersendiri bagi yang bersangkutan. Saudara-saudara, ada seorang ibu muda yang bersangkutan ini adalah anak Tuhan. Namun dia menghadapi satu realita bahwa suaminya meninggal karena sakit. Dan dia pun harus menjalani hidupnya bersama dengan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Nah saudara, kita tahu kematian adalah satu realita yang bisa terjadi di kehidupan setiap manusia. Termasuk di dalam kehidupan umat Tuhan. Dan realita kematian ini suka atau tidak suka gak bisa ditolak. Kapanpun kalau waktu Tuhan sudah tiba, manusia pun harus menjalaninya. Saudara-saudara, saat kematian terjadi pada orang-orang yang dekat dengan kita, yang kita kasihi, yang mengasihi kita, harus diakui bukan hal yang mudah untuk dijalani. Kondisi ini dialami oleh ibu muda yang kehilangan suaminya ini. Dia sangat sedih. Dia merasa bahwa beban hidupnya itu sangat berat. Karena kini dia harus sendirian mengurusi kedua anaknya yang masih kecil. Tetapi bersyukur di dalam kesedihannya, di dalam permasalahan yang dihadapinya, dia menguasai dirinya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia mau selalu membawa dirinya berjalan bersama Allah. Mau bisa Tuhan Allah supaya terlibat di dalam seluruh kehidupan perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, sehingga saudara setiap hari dia berdoa kepada Allah. Dia menyerahkan masalahnya kepada Allah. Dia menyerahkan ketakutannya, kecemasannya kepada Allah. Dan dia juga membiarkan firman Allah adalah kitab yang penuh dengan berkat Allah. Sekali lagi, Alkitab adalah kitab yang penuh dengan berkat Allah. Dia membiarkan firman Allah terus mengisi pikirannya. Dan firman Allah tersebut pun dihayatinya. Bukan baca kemudian lupa. Bukan baca kemudian tidak lakukan. Dia membaca, menghayatinya dan dipegangnya untuk menuntun hidupnya. Akhirnya saudara, dia pun memiliki kekuatan. Dia punya semangat. Dia punya keberanian dan kemampuan untuk berjuang atas kehidupan ini. Dia menjadi sangat mandiri. Dan kini anak-anaknya pun sudah dewasa dan mandiri juga. Ya, ini adalah berkat Allah untuk dia dan kedua anaknya. Ya, dengan yang bersangkutan berjalan bersama dengan Allah, dia pun mengalami yang namanya berkat rohani. Dan kemudian berkat jasmani mengikutinya. Seperti Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya bagimu. Saudara-saudara, kita ini sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Namun yang pasti Allah itu ada, selalu hadir di tahun 2024. Dan dia selalu siap mau bersama kita menghadapi tahun 2024 ini. Maukah saudara menjalani tahun 2024 ini bersama dia, melibatkan dia, sehingga saudara pun mengalami diberkati Tuhan di tahun 2024 ini. Bagaimana kita ini bisa memiliki kehidupan yang diberkati Allah sesuai dengan firman Allah? Yang ketiga saudara, dengan mempercayai Allah pasti memberi yang terbaik sehingga mau berserah dan mengandalkannya. Sesuai dengan Roma 8 ayat 28. Saudara, harus diakui, setelah dosa masuk ke dunia ini, manusia termasuk umat Tuhan bisa mengalami berbagai masalah dan pergumulan di dunia ini. Ya, masalah atau pergumulan hidup
dapat dikatakan hal yang wajar, hal yang normal bisa dialami setiap manusia, termasuk dialami umat Allah. Kecuali yang bersangkutan sudah mati, berarti tidak ada masalah. Namun saudara, sebagai umat Allah, kiranya kita ini menyadari bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang apa? Maha kuasa. Dia memiliki kedaulatan atas kehidupan di alam semesta ini. Maka saudara, dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Allah, dia ini mampu mengatur, mengendalikan, mengizinkan semua masalah, mengizinkan semua peristiwa itu terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Jelas dalam Roma 8 ayat 8. Artinya dalam masalah apapun Allah mampu memberi yang terbaik bagi umatnya. Nah, kalau umat Allah memiliki kepercayaan bahwa Allah pasti memberi yang terbaik di hidupnya, dan dia pun mau berserah dan mengandalkannya dalam hidup, maka saudara, berkat Allah akan mengalir kepadanya. Saudara, saya pernah mendengar kesaksian seorang umat Tuhan yang dalam tanda kutip cacat. Tubuhnya berukuran mini, tidak seperti orang pada umumnya. Awalnya dia bergumul dengan kondisi fisiknya. Tetapi akhirnya dia sangat percaya di dalam kedaulatan Allah yang maha kuasa, Allah pasti sudah memberi yang terbaik baginya dengan ukuran mini tersebut. Maka dia pun dimampukan menerima kondisi dirinya tersebut. Dia tidak pernah lagi mengeluh, menyalahkan Allah, atau mempertanyakan kondisinya kepada Allah. Ya, dia sangat mempercayai Allah sudah memberi yang terbaik kepada dia. Maka bagi dia kini dia mau berserah saja, mengikuti yang namanya tuntunan Allah bagi hidupnya. Dan dia pun mau hidup sangat mengandalkan Allah. Akhirnya saudara, dia menjalani hidupnya dengan pokoknya bagi dia mengalir saja. Dengan tetap mewujudkan porsinya dengan termaksimal. Pokoknya ngalir, gue jalankan porsiku dengan maksimal. Dan dia pun sangat berserah, sangat bisa bersandar, sangat bisa mengandalkan Allah di hidupnya. Apa yang kemudian terjadi? Apa yang dialaminya? Saudara, dia mengalami banyak berkat Allah. Kerohaniannya sangat baik. Dia sangat mengasihi Allah. Dia punya hidup yang takut kepada Allah. Dan dia punya semangat hidup yang begitu luar biasa. Dia rajin belajar, rajin bekerja. Dan akhirnya pun dia bisa lulus S1. Dan dia akhirnya juga diberikan keluarga oleh Tuhan. Dia memiliki suami dengan fisik yang normal. Yang sangat mengasihi dia. Dan dia pun memiliki anak yang normal di dalam pernikahannya. Ya, walaupun di satu sisi fisiknya cacat, tetapi dia mengalami banyak berkat dari Allah secara rohani maupun jasmani. Saudara-saudara, di awal khotbah kita sudah sempat membahas bahwa Allah lebih memprioritaskan agar manusia memiliki berkat rohani yang sifatnya kekal daripada berkat jasmani atau materi yang sifatnya sementara. Karena menurut Allah berkat rohani jauh lebih berharga, jauh lebih penting, jauh lebih bernilai daripada berkat jasmani atau materi. Maka saudara, dapat terjadi demi manusia bisa mendapatkan berkat rohani, yang bersangkutan pun bisa saja diizinkan Allah kehilangan berkat materi, kehilangan berkat jasmani. Dan peristiwa ini pun sempat terjadi di kehidupan Ayub di dalam Alkitab. Saudara-saudara, pernah ada seorang anak Tuhan bersaksi kepada saya. Dia mengatakan,
Saya sangat bersyukur diizinkan sakit oleh Allah. Sakitnya bukan sembarang sakit loh. Sakitnya itu sakit berat loh. Dia mengatakan dan sakitnya itu seumur hidup. Ya. Nah, dia mengatakan karena dia mengatakan bahwa dia bersyukur sudah diizinkan Tuhan bisa sakit seperti demikian. Karena apa? Karena dia mengatakan karena melalui sakit inilah dia mengatakan saya dan keluarga saya justru bisa mendapatkan berkat rohani. Justru melalui peristiwa sakit ini kami bisa mengenal Tuhan, bisa percaya Tuhan, bisa terima Yesus di dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada pula yang bersaksi demikian. Saya bersyukur pernah mengalami musibah kebakaran. Itu hal yang tidak enak di rumah kami dia mengatakan. Dan peristiwa tersebut ya boleh dikatakan sudah membuat rumahnya terbakar habis. Ya, jadi peristiwa itu membuat dia sampai tidak punya rumah. Nah, tetapi melalui peristiwa itu dia mengatakan kami sekeluarga bisa mengenal Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak Tuhan, bahkan bisa mengerti siapa itu Tuhan, menerimanya, bahkan menjadi melayani dia. Dan ini bagi dia adalah berkat bagi dia mengatakan ini adalah berkat rohani yang luar biasa bagi kami. Melebihi berkat rohani ini bagi dia, melebihi segala berkat jasmani. Saudara, saya tidak tahu bagaimana kondisi saudara hari ini. Saudara, mungkin saudara seorang yang sudah taat kepada Allah. Mungkin saudara sudah hidup berjalan bersama dengan Allah. Dan selalu mengikuti kehendak Allah. Tetapi hari ini saudara mengalami banyak masalah yang tidak enak secara jasmani. Yang mungkin dalam pandangan manusiawi ya saudara mungkin dianggap tidak mendapatkan yang namanya berkat secara jasmani. Mungkin saudara usaha atau pekerjaan saudara tidak lancar. Bahkan saudara sudah kehilangan pekerjaan. Mungkin saudara sudah kehilangan orang yang disayang saudara. Ya, mereka meninggal dunia. Mungkin saudara menghadapi masalah keluarga. Saudara sudah taat kepada Allah, tetapi ada anggota keluarga saudara yang hidup seenaknya. Tidak sesuai kehendak Allah. Sehingga saudara pun memiliki masalah dalam keluarga. Ya, bisa saja terjadi. Keadaan saudara gak nyaman. Seperti tidak memiliki berkat jasmani. Seperti tidak memiliki berkat materi. Saudara-saudara. Dalam kondisi yang demikian. Apakah benar saudara tidak diberkati Allah? Saudara sadarlah. Dalam kedaulatan Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu mengendalikan segala sesuatu. Untuk mengizinkan yang terbaik bagi saudara. Termasuk demi kebaikan rohani saudara. Jadi bisa saja terjadi dengan masalah-masalah yang ada tersedia berkat Tuhan. Berkat rohani agar saudara bertobat. Agar saudara menjadi anak Tuhan yang sejati, yang sungguh-sungguh, yang serius di hadapan Tuhan. Atau mungkin agar saudara bisa lebih taat kepada dia. Memiliki karakter Kristus. Ya, bisa lebih sabar, lebih mengalah. Lebih berkorban demi orang lain, ya, lebih tegar dan dewasa menghadapi kehidupan, lebih memiliki wawasan yang luas agar dipakai Allah dengan luar biasa, atau lebih memiliki hidup yang benar-benar mengenal siapa Allahmu, andalkan Dia dalam hidup. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang sedang Allah izinkan terjadi di hidup saudara. Dan yang pasti dalam kedaulatan Allah, Dia selalu menyediakan berkat terbaik bagi saudara. Dan diharapkan saudara juga mau menjalankan porsi saudara sebagai umat Allah. Yaitu hidup selalu mau berfokus mengikuti aturan main Allah. Mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Mengikuti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, kita ini sama-sama tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024 ini.
Namun, apakah saudara mempercayai kedaulatan Allah? Mempercayai kemahakuasaan Allah yang mampu mengendalikan tahun 2024 ini? Untuk memberi yang terbaik bagi saudara. Sehingga saudara pun mau berserah dan mengandalkan Allah untuk menjalani tahun 2024 ini. Kalau saudara mampu mengamini hal ini, saya yakin saudara pun akan mengalami diberkati Tuhan di tahun 2024 ini. Akhir kata, selamat memasuki dan menjalani perjalanan di tahun 2024 ini. Kiranya hidup saudara selalu diberkati Tuhan.